Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran sosiologi. Gimana kabar kalian hari ini anak-anak? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai arti dari kelompok sosial dan dasar-dasar pembentukan kelompok sosial. Silahkan diperhatikan di layar. Kita sebagai makhluk sosial tentunya kita tidak bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Jadi dalam hidup kita itu kita akan selalu membutuhkan orang lain. Kita tidak dapat hidup sendiri karena kita adalah makhluk sosial. Nah, karena kita hidup dengan orang lain, maka otomatis kita akan hidup dalam suatu kelompok sosial. Yang mana yang namanya kelompok sosial itu pasti terdiri dari lebih dari satu individu. Nah, diperhatikan di sini. Jadi, kalau begitu, kelompok sosial adalah sekumpulan manusia yang memiliki persamaan ciri dan memiliki pola interaksi yang terorganisir secara berulang-ulang serta memiliki kesadaran bersama akan keanggotaannya. Jadi yang namanya kelompok sosial itu kumpulan dari manusia yang memiliki ciri yang berinteraksi secara terorganisir dan berulang-ulang serta sadar bahwa manusia tersebut termasuk dalam suatu kelompok sosial, memiliki kesadaran bersama akan keanggotaannya. Saya kira di sini anak-anak sudah paham ya, karena kalian juga di rumah dengan teman bermain, di sekolah itu juga masuk atau tergabung dalam suatu kelompok sosial. Jadi itu intinya. Jadi kelompok sosial itu kumpulan manusia atau kumpulan individu yang memiliki persamaan ciri, memiliki pola interaksi secara berulang-ulang dan terorganisir serta memiliki kesadaran bersama akan keanggotaannya. Itu arti dari kelompok sosial. Kemudian lanjut ke ciri dari kelompok sosial. Nah, yang pertama, merupakan kesatuan yang nyata dan dapat dibedakan dari kelompok lain. Jadi, antara kelompok satu dengan kelompok yang lain itu dapat dibedakan. Oh, ini kelompok ibu-ibu arisan. Oh, ini kelompok anak-anak remaja masjid misalnya. Itu akan sesuatu yang nyata, yang kelihatan, yang dapat dibedakan dari kelompok satu dengan kelompok yang lain. Kemudian yang kedua, ada memiliki struktur sosial yang setiap anggotanya memiliki status dan peran tertentu. Jadi dalam suatu kelompok itu setiap anggotanya memiliki peran. Peran itu perilaku yang dilakukan sesuai dengan statusnya. Oh, misalnya dalam kelompok itu berperan sebagai ketuanya, nah berperan sebagai wakilnya, berperan sebagai anggotanya. Nah di situ jadi kelompok sosial itu memiliki struktur sosial, ada strukturnya yang memiliki status dan peran tertentu. Kalau untuk ciri yang kedua ini biasanya ada pada kelompok-kelompok yang resmi atau kelompok-kelompok yang formal. Misalnya ada di kelas, kelompok kelas IPS 11, IPS 3 misalnya. Ada ketua kelas, ada wakil ketua kelas, ada bendahara, ada sekretaris dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, memiliki norma yang mengatur hubungan anggota. Jadi memiliki norma atau memiliki aturan. Dalam suatu kelompok sosial itu memiliki aturan-aturan yang akan mengatur hubungan antar anggotanya. Selanjutnya yang keempat adalah memiliki kepentingan bersama. Jadi kepentingannya sama antara anggota-anggota suatu kelompok. Yang terakhir, adanya interaksi dan komunikasi antar anggota kelompok. Sudah jelas ya, di sini adanya interaksi dan komunikasi. Jadi antara anggota kelompok saling berinteraksi dan berkomunikasi. Nah, itu ciri-ciri dari kelompok sosial. Kemudian lanjut ke dasar pembentukan kelompok sosial.
Yang pertama, nah ada dasar itu jadi judulnya saja dasar pembentukan kelompok sosial, berarti sesuatu yang mendasari seseorang untuk membentuk suatu kelompok sosial. Jadi tergabung dalam suatu kelompok sosial itu karena apa gitu, dasarnya apa, seperti itu. Yang pertama adalah karena faktor kepentingan yang sama atau common interest. Faktor darah dan keturunan yang sama, faktor geografis, dan yang terakhir faktor daerah asal yang sama. Yuk diperhatikan gambarnya. Faktor kepentingan yang sama. Jadi kalau faktor kepentingan yang sama itu misalnya digambar ibu-ibu arisan. Nah, di sini ibu-ibu ini bisa ibu-ibu arisan atau bisa kelompok pengajian. Jadi di sini memiliki kepentingan yang sama. Contoh yang lain banyak sekali yang sudah kalian sebutkan dalam voice note yang tugas hari kemarin, hari Senin. Kelompok karena faktor kepentingan yang sama, ada kelompok OSIS, ada kelompok MPK, ada kelompok remaja masjid misalnya. Jadi di sini terbentuknya kelompok karena memiliki kepentingan yang sama. Ini yang kedua, ada faktor darah dan keturunan yang sama. Faktor darah dan keturunan yang sama. Jadi terbentuknya suatu kelompok karena memiliki atau berasal dari nenek moyang atau keturunan yang sama. Misalnya keturunan orang Arab yang ada di Indonesia, mereka membentuk kelompok sendiri, kelompok orang Arab, atau orang Indonesia yang suatu keluarga yang pindah ke Amerika misalnya membentuk kelompok Sastro Miharjo di sana. Nah, misalnya jadi di sini faktor darah dan keturunan yang sama membentuk kelompok. Misalnya itu seperti arisan keluarga itu loh. Nah, arisan keluarga itu biasanya kan terbentuk kelompok arisan keluarga, itu artinya terbentuk kelompok arisan keluarga karena berasal dari darah dan keturunan yang sama. Nah, seperti itu ya. Ini yang ketiga karena faktor geografis. Faktor geografis di sini maksudnya secara geografis mereka tinggal di wilayah yang sama. Oh, di dataran rendah misalnya ada kelompok petani karena mereka hidup berdekatan sebagai seorang petani. Di pinggir pantai, oh ada kelompok nelayan. Dataran tinggi misalnya ada kelompok petani kebun. Nah, itu kan terjadi karena terbentuknya kelompok karena faktor geografis, karena letak wilayah yang sama. Seperti itu ya, letak wilayah yang sama. Oh, ada kelompok petani. Di pantai ada kelompok nelayan. Di gunung ada kelompok petani kebun misalnya. Kelompok petani kebun teh tadi ya misalnya yang di dataran tinggi. Berikutnya faktor daerah asal yang sama. Nah, kalau faktor daerah asal yang sama ini terbentuknya suatu kelompok karena berasal dari daerah yang sama. Contohnya bisa dilihat di layar. IMPARA, Ikatan Mahasiswa dan Pelajar Blora. Misalnya yang di UNES itu ada IMPARA, Ikatan Mahasiswa dan Pelajar Blora. Jadi biasanya di universitas-universitas itu ada kumpulan anak-anak yang berasal dari daerah yang sama. Mereka saling berkomunikasi, saling menjalin silaturahmi, saling tolong-menolong, membentuk kelompok karena berasal dari daerah yang sama. Nah, itu tadi faktor-faktor atau dasar pembentukan kelompok sosial. Nah, sampai di sini dulu untuk materi ini. Nanti kita akan lanjut ke video berikutnya mengenai materi yang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.